Para sekalian, hari ini saya ingin banyak mengajak para bola untuk membaca tanda-tandanya. Ada satu sosok yang saya sempat anggap sebagai Imam Mahdi. Pertama, namanya sama dengan apa yang disebutkan Rasulullah. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, beliau muncul di tempat yang bernama Gutah. Gutah berada di Damaskus, Suriah. Dan yang ketiga, usianya sama dengan usia yang disebutkan Rasulullah, kepala 4. Sosok ini sempat saya perkirakan sebagai Imam Mahdi. Usianya sama dengan usia Rasulullah SAW, usia yang Rasulullah sebutkan. Beliau namanya sama, Muhammad bin Abdullah, Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Lausi. Dari beliau saya banyak belajar tentang peta Suriah, dan juga dibukakan oleh beliau tentang siapa ISIS sesungguhnya. Nah, sosok yang satu ini menjadi komandan pasukan Juyusul Islam yang ada di Suriah, yang berhadapan langsung dengan diktator rejim yang kejam, Bashar Assad dan Rusia. Namun sayang sekali, menurut saya banyak sekali fitnahan yang diwujud-tujukan pada beliau. Bahkan tidak sedikit dari muslimin dari Bandung pun yang terpengaruh sehingga menganggap beliau ini adalah pengkhianat. Namun ternyata dugaan saya salah kalau beliau bukan Imam Mahdi, karena beliau meninggal dunia dimisil oleh Rusia ketika mengadakan pertemuan dengan 11 petinggi faksi-faksi jihad Suriah. Beliau syahid bersama 11 petinggi fraksi tadi. Jadi batal dugaan saya kalau beliau ini adalah Imam Mahdi, karena beliau meninggal dunia. Yang membuat kemudian saya juga pada akhirnya meyakini beliau bukan Imam Mahdi, karena ternyata Imam Mahdi ini bukan lahir dari kalangan militer. Beliau bukan petinggi pasukan perang manapun di Suriah. Beliau bukan pimpinan atau komandan dari fraksi jihad manapun di Suriah. Ternyata Imam Mahdi ini adalah warga sipil biasa yang tidak ada bayangan sedikit pun dari orang yang mengenalnya sebagai akan menjadi komandan perang. Ya, ternyata dia orang biasa. Ya. Dan beliau kemudian diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Ya. Di mana pada saat beliau akan dibayat oleh kaum muslimin, saat itu peristiwanya ada kemungkinan adalah sedang ibadah haji. Rasulullah bercerita ada 7 ulama dunia nanti, di mana mereka bertemu di saat kaum muslimin berada di Mekah melaksanakan ibadah haji. 7 ulama ini mereka tidak saling kenal, tapi mereka bertemu di sana karena mereka mengamati situasi di akhir zaman ini sama. Kemudian mereka juga sedang mencari-cari sosok yang sama. Akhirnya mereka sepakat mencari berbareng-barengan. Ditemukanlah sosok yang satu ini. Ketika diketuk pintu rumahnya, dia keluar, maka orang-orang yang 7 ulama tadi mengatakan, "Ibsit yadaka, nubayyuka ala sami wa ta'ah, anta mahdiyun, alladhi wa'adallahu lana, satakhruju fi akhir zaman." Ya. Ulurkan tangan Anda, akan kami bayat Anda untuk taat dan patuh kepada perintahmu selama hak. Anda disebutkan Rasulullah sebagai Al-Mahdi, pembawa keselamatan bagi umat Islam dunia sebelum hari kiamat. Ternyata beliau menolak. Lastu Mahdiyan, ana ihda min ansar. Saya bukan orang Imam Mahdi, saya warga biasa. Saya satu dari penduduk Madinah. Maka beliau kemudian lari ke Madinah. Dikejar oleh 7 ulama ini ke Madinah. Ketahuan beliau berada di Madinah, lompat di ke Mekah. Pulang anting 3 kali, salah samarat. Ya, bolak-balik Mekah Madinah 3 kali. Makanya Mekah Madinah seberapa kilo? 360 kilo, 5 jam ya. Pakai apa tuh kira-kira? Pakai Fortuner? Apa pakai Pajero? Nah, 3 kali pulang pergi, hingga akhirnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril kemudian mengislahkannya. Diislahkan maksudnya dibersihkan beliau dari karakter-karakter yang kurang. Artinya beliau dibersihkan dari karakter manusia-manusia biasa menjadi manusia pilihan Allah. Dan Allah berikan ilham kepadanya. Beliau faham tentang geopolitik dunia. Ya, di saat itu juga beliau diberikan kefahaman tentang strategi perang yang terbaik. Semua kemenangan-kemenangan para pejuang-pejuang tauhid dari zaman sebelum kita diilhamkan oleh Allah kepadanya.
Di saat itulah kemudian beliau siap untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam. Maka keluarlah beliau ke Masjidil Haram. Ya, sebelum salat subuh dimulai, ya azan subuh dikumandangkan, beliau dibaiat dulu oleh 7 ulama tadi dan para pengikut mereka. Dan jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Badar, kata Rasulullah. Wa'adadul ladzina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Jumlah mereka adalah seperti jumlah pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Mudah-mudahan salah satunya adalah saya. Amin. Ya, baik para mulus sekalian, ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi itu disebutkan banyak oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah terjadinya banjir darah ketika kaum muslimin sedang beribadah haji. Ya. Dan ini banyak terjadi di tahun 2015. Tahun 2015 sepertinya menjadi tahun-tahun di mana beberapa hadis Rasulullah banyak terbukti. Ya, ciri-ciri kedatangan sang pembaharu ini, sang mujadid ini, itu muncul di tahun itu. Dan itu bertepatan dengan ibadah haji juga. Yang pertama terjadinya banjir darah di Masjidil Haram. Kita pernah menyaksikan ya, ada banjir darah di Masjidil Haram. Yang kedua, kata Rasulullah juga akan terjadinya blood moon. Ya, blood moon, bulan berdarah. Dan itu pas ketika peristiwa ibadah haji. Sehingga Imam Masjidil Haram saat itu mengatakan bahwa ini adalah isyarat kalau Imam Mahdi akan segera datang. Ya, saat itu sampai dibahas demikian. Tanda yang lainnya adalah munculnya komet yang berwarna hijau. Dan ini pernah ketahuan di Filipina. Ini pada tanggal 16 September 2015. Itu juga pertanda telah dekatnya kedatangan Imam Mahdi. Nah, para sekalian, kalau beliau sudah ada, berarti fase yang keempat berakhir dan fase yang kelima telah tiba. Apa itu fase yang keempat? Fase di mana Barat memimpin dunia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa antara Rasulullah sampai hari kiamat terjadi, umatnya ini akan mengalami 5 fase. Yang pertama pada fase nubuah. Fase nubuah ini 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu dipimpin Rasulullah langsung. Dan ini umat Islam memimpin dunia. Fase yang kedua adalah fase khilafah ala minhajin nubuah, di mana diwujudkan dengan keberadaan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin. Dan ini berlangsung berapa lama? 30 tahun. Dari 610 Masehi sampai 6221 Masehi. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan al-khilafatu fi ummati salasuna sana. Khilafah pada masa umatku 30 tahun. Kemudian sumatakun numulkan adhan. Kemudian akan muncul sistem kerajaan yang turun-temurun. Artinya kekuasaan berpindah dari keturunan dari ayah kepada anak terus sampai kepada penguasa yang terakhir. Dan ini diwujudkan dengan keberadaan dinasti-dinasti Islam mulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Karena mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, maka ini berlangsung selama 1262 tahun. Allah berikan kekuasaan panjang pada mereka karena mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Dan ini berakhir di tahun 1924 dengan dibubarkannya Turki, diruntuhkannya Turki oleh sekutu di bawah pimpinan Inggris. Dan fase yang keempat adalah fase Mulkan Jabariyah, di mana kita berada hari ini. Dan kita berada di saat-saat terakhir dari fase ini. Karena fase ini perkiraan saya hanya akan terjadi selama 100 tahun. Artinya akan berakhir di tahun 2024. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Kenapa saya yakin 100 tahun fase ini berlangsungnya dan 7 tahun lagi? Karena Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan Imam Mahdi juga. Ya, dalam sebuah hadisnya sama. Di dalam kitab Al-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mengatakan, Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidul hadinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat Islam ini zahir, tegak di muka bumi. Islam akan bersih dari paham-paham sesat dan umat Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita Turki Utsmani, dan itu berakhir di tahun 1924. Maka 100 tahun kemudian 2024. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Sekali lagi penuh sekalian, 7 tahun bukan waktu yang singkat.